Malam itu, angin berembus pelan, menyusuri desa kecil di pinggir hutan jati. Desa itu tak pernah benar-benar sunyi, selalu ada suara serangga, daun kering bergesekan, atau sesekali anjing menggonggong tanpa sebab. Tapi ada satu suara yang paling ditakuti warga. Suara lemparan tanah di atas genteng. Raka baru 3 hari pindah ke rumah peninggalan kakeknya. Rumah kayu beratap genteng tanah. Lihat itu berdiri agak terpisah dari rumah warga lain, menghadap sawah dan membelakangi rumpun bambu tua. Ibunya sudah mengingatkan, kalau malam dengar apa-apa di atas atap, jangan keluar, jangan tengadah. Raka menganggap itu hanya mitos desa untuk menakut-nakuti anak muda kota. Sepertinya malam pertama tak terjadi apa, malam kedua pun sunyi. Namun pada malam ketiga, tepat pukul 12 lewat sedikit, suara itu datang. Tok, seperti segenggam tanah kecil dilemparkan ke genteng. Raka yang belum tidur mendongak. Ia menahan napas. Lalu tok, tok, bruk. Kali ini lebih keras. Seolah ada yang melempar lebih banyak. Butiran tanah bergeser, jatuh di sela-sela genteng. Sebagian mungkin menggelinding ke talang. Palingan anak-anak iseng, gumamnya. Ia bangkit, hendak membuka pintu dan melihat keluar. Namun baru saja tangannya menyentuh gagang pintu, suara ibunya terngiang kembali. Jangan keluar, jangan, tengadah. Tok, tok, tok. Kini ritmenya seperti disengaja. 3 kali lemparan, jeda 3 kali lagi. Raka menelan ludah. Ia memutuskan mematikan lampu dan mengintip dari balik jendela, menghadap ke halaman depan, gelap. Hanya pohon mangga yang bergoyang pelan. Tak ada bayangan orang. Lalu sesuatu jatuh tepat di atas kamar tidurnya. Brok, debu tanah berjatuhan dari sela plafon kayu, mengotori meja belajar. Raka refleks, mendongak, dan ia menyesal. Di sela-sela genteng yang sedikit bergeser, ada celah kecil. Dari celah itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seperti ujung jari, hitam, panjang, kukunya runcing dan kotor tanah. Jari itu mencengkeram tepi genteng, seolah ada sesuatu yang merayap di atas atap rumahnya. Raka mundur perlahan. Suara napasnya tercekat di tenggorokan. Lalu terdengar suara gesekan, seperti tubuh diseret di atas genteng. Serk, 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 tok, tok. Kali ini bukan lagi lemparan dari jauh. Tanah itu seperti dijatuhkan dari atas, tepat di atas kepalanya. Tiba-tiba terdengar suara lirih, sangat pelan, seperti bisikan yang menembus kayu dan tanah. Keluar. Raka membeku. Keluar, lihat aku. Suara itu serak, seperti tenggorokan penuh lumpur. Ia menutup telinga. Ini cuman halusinasi, bisiknya pada diri sendiri. Bruk. Satu genteng seperti terangkat sedikit. Debu berjatuhan lebih banyak. Jari hitam itu kini tampak lebih jelas, meraba-raba, mencari celah lebih besar. Raka berlari ke ruang tengah, mengambil sapu, dan memukul-mukul plafon. Pergi, siapapun kamu. Suara di atas berhenti. Sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Raka terengah-engah. Ia menunggu beberapa menit. Tak ada suara lagi. Ia mulai merasa bodoh. Mungkin memang kucing liar, pikirnya. Tapi saat ia hendak kembali ke kamar, terdengar suara dari atas, tepat mengikuti langkahnya. 1 langkah. Duk. Duk ke Paristu. Langkah lagi. Duk. Seolah sesuatu berjalan di atas atap, mengikuti pergerakannya di bawah. Raka berhenti. Langkah di atas juga berhenti. Ia berjalan mundur. Duk. Duk. Mengikuti lagi. Raka kini benar-benar ketakutan. Ia teringat cerita lama yang pernah didengar dari warga desa saat kecil tentang dan makhluk yang melempar tanah ke atap rumah orang yang akan diambil. Konon, lemparan pertama untuk memastikan rumahnya. Lemparan kedua untuk memanggil penghuninya keluar. Dan jika si penghuni menengadah dan melihatnya, lemparan ketiga adalah tanda bahwa ia sudah ditandai. Tiba-tiba
terdengar suara retakan. Krek, 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 salah satu genteng pecah. Sebuah tangan kurus menembus plafon kayu, menjulur ke dalam ruangan. Kulitnya keabu-abuan, berlendir tanah basah, bau kuburan langsung memenuhi udara. Raka menjerit dan mundur. Tangan itu meraba-raba lantai, lalu perlahan muncul kepala dari lubang di atap. Wajahnya tertutup tanah, mata putihnya melotot tanpa kelopak. Mulutnya terbuka terlalu lebar, penuh lumpur dan cacing kecil yang menggeliat. "Kenapa kau melihatku?" desisnya. Raka gemetar. "Pergi!" Makhluk itu tersenyum. Tanah runtuh dari pipinya. "Kau sudah melihat. Sekarang kau harus ikut." Tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Dalam kegelapan, suara tanah kembali berjatuhan. Tapi bukan lagi di atas genteng, melainkan di lantai. Seperti ada yang menggali. Raka meraba-raba mencari pintu. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan berlumpur. Jari, banyak jari muncul dari lantai kayu, menembus celah-celah papan. Tangan-tangan itu mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Raka menjerit sekuat tenaga. Di luar, angin tetap berembus pelan. Tak ada yang mendengar. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu sunyi. Pintu depan terbuka sedikit. Di dalam, tak ada Raka. Hanya tanah basah memenuhi lantai setinggi mata kaki. Seolah semalaman hujan tanah turun dari dalam rumah. Di atas genteng, bekas-bekas lumpur mengering, membentuk jejak panjang, seperti sesuatu yang merayap kembali ke arah rumpun bambu. Sejak malam itu, rumah tersebut kosong. Namun, warga desa tahu jika tengah malam terdengar suara tok, 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 tok. Jangan pernah keluar dan jangan pernah menengadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.